Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'da. Teman-teman Al-Falanqi Channel, dalam video kali ini saya akan menanggapi pendapat salah seorang ulama Wahabi yang terkenal dan dianggap sebagai ahli hadis oleh orang-orang Salafi Wahabi, khususnya mereka yang tinggal di Indonesia. Siapakah ulama mereka itu? Yaitu Muhammad Nasiruddin Albani. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Silsilah Ad-Dha'ifah, Muhammad Nasiruddin Albani berpendapat bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang banyak sampai melewati bilangan 100 kali itu merupakan perbuatan bid'ah. Itu merupakan perbuatan bid'ah. Berikut saya akan membacakan isi kitabnya. Dalam kitabnya Silsilah Ad-Dha'ifah jilid pertama atau jilid 1 halaman 160, Albani mengatakan, yumkinu ayyat bata bihil adad idza kana kathiran. Fal jawab, innama jaa hadzal iskal min bid'atin ukhra wa hiya dzikrullah fi adadin mahsurin kathirin lam ya'ti bihi asy-syari' al-hakim. Fatalabat hadhihi al-bid'ah bid'atun ukhra wa hiya tasabbaha. Fa inna aktsara ma jaa min al-adad في السنة الصحيحة فيما ثبت لدي إنما هو 100 وهذا يمكن ضبطه بالأصابع بسهولة لمن كان ذلك عادته. Jika ada yang bertanya, sesungguhnya menghitung dengan jari sebagaimana yang ada dalam hadis tidaklah mungkin bisa digunakan apabila bilangan zikirnya banyak. Maka jawabnya, kejanggalan atau kemuskilan ini disebabkan dari bid'ah yang lain, yaitu zikir kepada Allah dengan hitungan tertentu yang banyak yang tidak ada dalam syariat. Maka zikir banyak ini menuntut bid'ah yang lain, yaitu tasbih atau alat untuk berzikir. Sebab hitungan terbanyak sebuah zikir dalam hadis yang sahih menurut saya hanya 100. Hal ini bisa menggunakan dengan jari dengan mudah bagi mereka yang sudah terbiasa. Jelas ya teman-teman bahwa Pak Nasiruddin Albani itu menganggap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang banyak itu merupakan perbuatan bid'ah yang harus dijauhi. Dan kita sama-sama mengetahui kalau bid'ah versi Wahabi itu pelakunya finnar. Semua pelaku bid'ah finnar, neraka. Nah, kan aneh jadinya teman-teman. Semakin banyak berzikir, maka semakin kita masuk ke dalam neraka. Ini kalau menurut versi Albani. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Busur bahwa ada seorang dari pedalaman bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagi saya. Sampaikanlah pada saya sebagiannya yang bisa saya jadikan sebagai pegangan. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan hentikan mulutmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah diriwayatkan pula bahwa Sayyidina Abu Hurairah itu beristighfar 12.000 kali, itu setiap hari. Riwayatnya begini. Ahmad meriwayatkan dari Ikrimah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguh saya meminta ampunan kepada Allah atau beristighfar dan bertaubat setiap hari sebanyak 12.000 kali. Hal ini sesuai dengan tebusan dosa saya. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Hurairah memiliki benang yang terdiri dari 12.000 ikatan yang ia gunakan sebelum tidur. Dalam riwayat lain sebanyak 2.000 ikatan. Dan Abu Hurairah itu tidak akan tidur sebelum bertasbih dengannya. Ini kan lebih daripada 100 kali. Apakah Sayyidina Abu Hurairah kita katakan pelaku bid'ah? Kan aneh jadinya. Kemudian dalam kitab Al-Hilyah jilid 5 halaman 210, di situ dikatakan, wa kana Khalid bin Ma'dan yusabbihu kulla yawmin 40,000 tasbihatan siwa ma yaqra'u minal Qur'an. Falamma mata wada'a ala saririhi liyaksila faja'ala yushiru bi asbi'ihi yuharrikuha bit tasbih. Adanya Khalid bin Ma'dan itu bertasbih setiap hari sebanyak 40.000 tasbih selain membaca Al-Quran. Kemudian ketika ia meninggal dunia dan diletakkan di atas dipannya untuk dimandikan, ternyata jari-jarinya itu bergerak bertasbih. Masya Allah.
Inilah beberapa dalil dari Al-Quran, hadis, dan kisah orang-orang soleh tentang dianjurkannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah yang banyak. Dengan dalil-dalil ini, maka terbantahkanlah pendapatnya Pak Albani yang menganggap zikir dengan jumlah yang banyak dan memakai tasbih adalah merupakan perbuatan bid'ah. Apakah orang seperti ini, apakah orang seperti Pak Albani ini masih dianggap ahli hadis? Silakan Wahabi Salafi fikirkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.